Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya bikin brand jilbab yang bisa ada brand kita sendiri. Jadi sebentar lagi itu kan bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, salah satu produk yang bisa kita jual itu adalah fashion muslim atau alat-alat yang biasa digunakan untuk beribadah gitu kan bagi muslim. Nah, salah satunya adalah jilbab. Meskipun jilbab tidak hanya digunakan untuk ibadah tapi untuk fashion juga. Tapi banyak sekali orang yang nantinya akan mencari jilbab juga. Nah, kalau misalnya kalian adalah salah satu orang yang pengen jualan jilbab tapi dengan brand kalian sendiri untuk menaikkan brand kalian atau untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal katakanlah, kalian bisa ikuti cara berikut. Yang pertama tentunya saja kita butuh produknya, kita butuh jilbabnya. Nah, kalian bisa jual beberapa jenis jilbab. Contohnya misalnya Bella Square New. Dulu aku waktu dropship itu juga sempet sering banget jualan Bella Square kayak gini atau kayak gini. Ya gitu, itu ada banyak sekali warna dan jenisnya banyak banget gitu kan. Atau jilbab sport katakanlah, karena sekarang kan banyak sekali orang yang berolahraga sehingga mungkin butuh jilbab yang khusus untuk sport atau untuk olahraga. Ini jilbab sport instan kayak gini. Kalau kalian pengen rekomendasi tempat belinya di mana, cek aja link di description box di bawah ya. Nah, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana caranya kita bikin brand sendiri. Nah, kalian bisa beli atau kalian bisa stok dulu jilbab-jilbab yang tadi, yang kayak gitu. Atau kalian bikin custom seperti ini misalnya. Ini adalah jilbab yang custom tapi khusus untuk anak, kayak gitu. Jadi nanti itu ada namanya kayak gitu, nama anaknya. Atau bisa jadi itu nama merek kalian atau brand kalian. Terserah, kalian bisa bikin kayak gitu. Atau kalian bisa bikin perlengkapannya seperti misalnya tas atau packagingnya. Nah, di packagingnya itu misalnya katakanlah kalian sudah stok nih jilbab ada 50 atau 100, katakan kalian sudah stok. Nah, kalian pengen jualin ke teman kalian atau ke tetangga kalian dan sebagainya. Kalian butuh tas yang kayak gini. Nah, biar mereka itu kayak, wah kamu punya brand sendiri ya, wah kamu punya toko sendiri ya, kayak gitu. Sehingga mereka tahu bahwa kamu punya toko dan mereka nanti bisa beli ke kamu atau mungkin bisa pesen ke kamu kayak gitu. Dibandingkan kalau misalnya kamu cuma packaging biasa doang, pakai tas kresek gitu doang, mereka nggak akan tahu nama brand kamu. Atau kamu juga bisa bikin packaging jilbabnya kayak gini, kayak gitu kan. Jadi ada dibungkus kotak kayak gitu, dilipat kemudian dibungkus kotak kayak gini. Ini salah satu contohnya ya, kayak gitu boxnya kayak gitu. Nah, itu kalian bisa beli box yang kayak gini juga untuk packagingnya. Dan kalian juga bisa bikin label kayak gini atau hang tag custom kayak gini ya. Nah, hang tag custom kayak gini, ada bisa ucapan terima kasih dan sebagainya, talinya kayak gini. Kemudian nah, kayak gini bisa diisi nama, kemudian ada Instagramnya, ada WhatsAppnya dan sebagainya. Jadi orang yang beli jilbab di kamu itu akan tahu bahwa oh ini punyanya si A atau punyanya toko A. Sehingga nanti kalau misalnya mereka suka dan mereka pesan lagi, mereka bisa menghubungi itu kayak gitu. Karena biasanya misalnya tetangga kamu atau teman kamu beli nih satu nih, pengen beli lagi, tapi bingung nih ini belinya di mana. Kalau misalnya ada name tag-nya, kemudian ada namanya, ada Instagramnya, mereka bisa lihat-lihat di sana. Oh dia jualan ini juga, oh dia jualan kayak gini juga. Ada WhatsApp-nya, katakanlah dia bisa langsung chat ke kamu kayak gitu. Itu akan lebih enak dari sisi branding, kemudian dari sisi repetisi penjualan juga, repetisi transaksi juga. Karena jualan itu bukan cuma sekedar sekali jual langsung lost contact gitu, jangan kayak gitu. Kalau bisa itu satu customer beli lagi kayak gitu. Nah, kalau jilbab ini kan bisa misalnya dia beli buat dirinya sendiri, kemudian dia suka, dia beliin buat temannya, atau dia beliin buat anaknya, dia beliin buat orang tuanya, atau dia beliin buat siapa kayak gitu. Nah, bisa juga dikasih kayak gini, label akrilik kayak gini. Ini lebih mantap lagi, ini ditempelin di jilbabnya kayak gitu, diikat di jilbabnya kayak gitu. Ini bisa custom, kalian bisa tulis nama kalian sendiri atau brand kalian sendiri atau nama customer kalian juga bisa kalian bikin kayak gini supaya lebih menarik dan meningkatkan harga jual. Karena ya kalian bisa custom, jadi customer berpikirnya bahwa wah kamu punya brand sendiri ya, kamu punya ini ya, sehingga kamu bisa jual dengan harga mahal gitu loh. Kemudian kamu juga bisa nambahkan ikatan seperti ini.
Jadi ini adalah pita katun ya untuk membungkus untuk melilit. Kalau misalnya sudah dilipat nanti bisa diikat dengan kayak gitu. Itu bahan katun anti luntur dan harganya ini kalau misalnya kalian pesen cuman Rp99, nggak sampai Rp100 kayak gitu teman-teman. Atau kamu bisa pakai yang kayak gini ya, untuk yang roll label kayak gini lah ya. Ini ada videonya ya, kayak gini. Ini jilbabnya kayak gitu ya, misalnya dibungkus atau dilipat kayak gitu. Nah ini roll labelnya, tinggal dilipat. Nah, dilipat kayak gitu, kemudian diikat pakai roll label kayak gini. Nah itu akan semakin bagus kalau misalnya kamu buat jualan atau ditata di rumah, misalnya kamu punya etalase dan sebagainya, kamu bisa pakai yang kayak gini. Nah mengapa aku sarankan untuk bikin yang seperti itu, bikin tas, bikin label dan sebagainya, seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, kita itu pengen kalau jualan itu pengen repetisi. Jadi bukan sekali jual langsung untung gitu, enggak, kemudian lost contact gitu, enggak, tapi kita pengen repetisi, kita pengen meningkatkan branding kita. Oke, mungkin harganya akan lebih mahal gitu loh, karena kita butuh itu tadi label, kita butuh kayak gini, tapi beda sedikit menurutku nggak masalah, apalagi momennya nanti adalah momen Ramadan gitu loh. Jadi nggak masalah untuk jualan produk yang lebih mahal dikit, karena ya apalagi kalau misalnya brandnya itu bagus gitu kan, ada dibungkus dengan bagus, di fotonya juga dengan bagus kayak gitu ya, nilainya bakal bisa naik gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita jualnya ke orang-orang terdekat kita, ke teman kita, ke tetangga dan sebagainya. Dan kalau misalnya mereka beli, kalau misalnya ada labelnya, itu kemungkinan besar kalau misalnya mereka suka itu akan repetitif. Jadi mereka akan beli lagi di kamu, beli lagi di kamu, beli lagi di kamu, dibandingkan dengan kamu jualan jilbab polosan. Ibaratnya kayak kalau misalnya kamu jualan baju yang eceran kayak gitu, yang ya nggak ada brandnya, itu kan sangat ini banget ya, harganya itu sangat, kualitasnya itu terlihat sangat rendah banget. Tapi kalau kamu ada packagingnya, ada bungkusnya, ada pitanya kayak tadi, ada pengikatnya, kemudian ada label di hijabnya kayak gitu, atau ada namanya kayak gitu, itu akan meningkatkan nilai dari jilbab kamu. Jadi kamu jual agak mahal dikit nggak masalah kayak gitu bagi mereka. Apalagi kalau misalnya kamu jualan di luar pulau kan, seperti yang sudah aku share di video kemarin kan, waktu share pengalamanku itu kan banyak sekali orang yang beli jilbab tapi mereka itu di luar pulau, dan harga jilbabnya itu katakanlah sekitar 30-50 ribu ya, dan mereka itu ongkos kirimnya itu 120 ribu gitu loh, dan mereka itu masih mau beli. Jadi otomatis mereka itu nggak memikirkan tentang harga, tapi ya kualitas kita harus bagus, fotonya harus bagus dan sebagainya, cara promosinya juga harus bagus kayak gitu, karena gak semua orang beli dengan harga murah. Tapi kalau misalnya kualitasnya bagus, banyak sekali orang yang mau beli meskipun harganya mahal, apalagi itu brand kamu sendiri. Kalau misalnya kalian pengen beli semua hal tadi, label dan sebagainya tadi, cek aja link di description box di bawah. Semoga itu membantu dan bisa membuat bisnis kalian sukses, terutama bisnis jilbab. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.